مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pemirsa Insan TV, pendengar setia Radio Telaga Dakwah, Radio Tazkiyah, dan Radio Dai, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya untuk kita semua, sehingga masing-masing kita bisa dan mampu untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup yang akan kita jalani ini hanya sebentar, sehingga beruntunglah siapa saja di antara kita yang bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian dia bisa mengarungi kehidupan ini dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang seperti telah difirmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan kemudahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kemudahan ini selalu bisa kita dapatkan, sehingga waktu yang ada untuk kita benar-benar kita maksimalkan untuk hanya beribadah kepada Allah. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan mengupas sebuah permasalahan, sebuah materi yang cukup menarik untuk kita bicarakan, di mana materi ini jikalau dikupas maka kemudian akan melahirkan diskusi yang panjang, karena memang materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah materi yang cukup bagus untuk kita ketahui, yaitu hal-hal seputar poligami. Poligami, bahasa Arabnya yaitu at-ta'addud, artinya adalah an yatazawwajar rajulu bi aksara min wahidah. Yang dimaksud dengan poligami adalah ketika seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu wanita. Pembahasan ini sangat menarik untuk kita ketahui lebih mendalam, karena memang selalu ada diskusi seputar masalah poligami ini. Ada sebagian di antara kita yang masih tidak mau mengakui konsep poligami ini, artinya dia memandang konsep ini sebagai sesuatu yang tidak cocok, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak bagus untuk diterapkan. Sehingga kemudian kalau ada satu orang saja yang menyebut kata-kata poligami, maka bawaannya dia langsung marah, langsung kecewa, perasaannya menjadi tidak enak. Ada juga yang menganggap poligami ini adalah sesuatu yang sangat diajarkan dalam Islam, sehingga kemudian dia berkeyakinan bahwa hanya dengan melakukan poligami maka seseorang akan mendapatkan kebaikan yang besar. Hanya dengan melakukan poligami otomatis seseorang akan mendapatkan pahala kebaikan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita di sini perlu untuk mentaksil. Di sini kita perlu untuk memahami lebih mendalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan poligami. Yang pertama, bahwa kita harus mengetahui konsep poligami ini adalah konsep yang ditawarkan oleh agama Islam. Dan kita harus tahu dan kita harus yakin bahwa tidak ada konsep yang ada dalam agama Islam kecuali mendatangkan kebaikan untuk semua orang. Tidak ada ajaran yang disampaikan oleh Islam kecuali mendatangkan kebaikan di tengah masyarakat. Dasar dari sistem poligami ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'.
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga. Penggalan dari ayat ini yang membolehkan poligami adalah firman Allah, fankihu ma tobalakum. Maka nikahilah ma tobalakum, ma toyyabalakum, apa-apa yang baik untuk kalian semua, wahai para laki-laki, minan nisa'i, dari golongan wanita, masna, 2, wasulasa, atau 3, waruba, atau 4. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan sangat jelas bahwa menikah dengan 2 wanita atau 3 wanita atau 4 wanita itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian kelanjutan ayat ini, fa in khiftum alla ta'dilu. Maka kalau kalian semua takut alla ta'dilu, untuk tidak bisa berbuat baik di antara masing-masing istri setelah kita melakukan poligami, fawahidatan, maka cukup 1 saja. Jadi ini dasar yang digunakan untuk mengatakan bahwa poligami ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Kita boleh menikah dengan 2 wanita sekaligus, 3 wanita, atau maksimalnya 4, tidak boleh lebih dari 4. Tetapi kalau kemudian kita takut karena tidak mampu untuk berbuat adil kepada masing-masing istri kita yang jumlahnya bisa 2 atau 3 atau 4, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawahidatan, maka cukup 1 saja. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, sebagai tambahan mungkin kita juga perlu tahu kenapa syariat Islam ini mengatur masalah poligami. Kenapa syariat Islam ini membolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari 1 wanita? Kenapa? Kita perlu mengetahui bahwa tidak ada syariat dalam agama Islam kecuali syariat itu memiliki hikmah. Selalu ada hikmah di balik syariat yang diajarkan oleh Islam. Meskipun terkadang hikmah yang ada itu bisa kita ketahui dan terkadang tidak bisa ketahui. Dalam masalah poligami ini, para ulama menjelaskan bahwa di sana ada banyak sekali hikmah, sehingga kemudian mengapa poligami menjadi sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam. Di antara hikmah tersebut, yang pertama bahwa fakta mengatakan jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Sekitar tahun 2005, kita bisa membaca bahwa di Indonesia ini jumlah wanita itu sudah berbanding 7. Jadi wanitanya 7, laki-lakinya 1. Jumlah wanita dan laki-laki sudah 7 dibanding 1. Ini sekitar tahun 2005 di Indonesia. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, wa yakillur rijal, di antara tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi besok, salah satunya adalah wa yakillur rijalu, dan jumlah laki-laki itu akan sedikit. Wa yaksurun nisa'u, dan jumlah para wanita itu akan bertambah. Hatta yakuna li khamsina imra'atan, sampai kemudian 50 wanita itu al-qayyimul wahid, berbanding dengan 1 laki-laki. 1 laki-laki. Ini fakta yang bisa kita lihat di masyarakat, atau bahkan lewat data yang sudah jelas bahwa jumlah wanita itu lebih banyak dari jumlah laki-laki. Kemudian Islam berusaha menyelesaikan problem ini. Kita bayangkan kalau jumlah wanita ini berbanding dengan jumlah laki-laki dengan gap jarak yang sangat jauh. Katakanlah 1 laki-laki berbanding dengan 7 wanita. Kalau kemudian konsep poligami ini tidak ada, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah masyarakat. Seorang laki-laki hanya bisa menikah dengan 1 wanita. Artinya, kalau 1 laki-laki menikah dengan 1 wanita, di sana masih ada 6 wanita yang belum menikah.
Ada 6 wanita yang belum menikah. Kemudian kalau wanita itu masih muda, maka dia akan dirawat oleh orang tuanya. Kalau dia terus tumbuh dewasa, orang tuanya meninggal dunia. Kalau dia memiliki saudara, kakak, atau adik yang laki-laki, masih lumayan. Tapi kalau tidak memiliki, umurnya akan terus bertambah, akhirnya dia memasuki masa tua. Kalau dia tidak memiliki suami, tidak memiliki anak, tidak memiliki kerabat, kemudian bagaimana hidup wanita ini? Maka kemudian inilah salah satu solusi yang ditawarkan oleh agama Islam. Memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk bisa menikah dengan lebih dari satu wanita. Yang kedua, bahwa ini juga merupakan fakta, tidak bisa dipungkiri bahwa ada laki-laki itu yang memiliki kecenderungan tidak cukup dengan satu istri. Mungkin karena tenaganya yang berlebihan, atau memang itulah yang menjadi pikirannya, atau memang dia kecenderungannya seperti itu, tidak cukup dengan satu wanita. Dan ini bisa kita lihat di tengah masyarakat, ada laki-laki yang seperti itu. Kalau dia hanya diperbolehkan menikah dengan satu wanita, maka kemudian jalan keluar yang dia pilih adalah dengan berzina wal iyadu billah. Karena saya tidak cukup dengan hanya satu wanita, tidak cukup. Saya tidak cukup hanya dengan satu istri. Maka bagaimana ini? Kemudian karena tidak ada solusi yang kita tawarkan, akhirnya dia berzina wal iyadu billah. Tetapi ini ditutup oleh Islam. Ditawarkanlah poligami agar masalah yang dihadapi oleh laki-laki ini bisa tersalurkan dalam bentuk dia menikah dengan istri yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Hikmah lain yang bisa kita dapatkan dari poligami ini bahwa wanita ini kecenderungannya untuk menikah ini lebih mudah daripada laki-laki. Kenapa? Karena ketika seorang wanita menikah, maka hidupnya akan ditanggung oleh laki-laki yang itu adalah suaminya. Berbeda dengan laki-laki. Sebelum laki-laki menikah ini, seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada beberapa kesempatan yang lalu, dia harus memikirkan bagaimana dia memberikan nafkah kepada istrinya. Nanti kalau punya anak, bagaimana dia memberikan nafkah kepada anaknya. Tadi jumlah laki-lakinya sedikit. Sudah begitu ternyata laki-laki yang berkemampuan untuk menikah ini juga tidak sebanyak jumlah wanita. Sudah jumlahnya sedikit. Ada juga di golongan laki-laki yang tidak mampu untuk menikah. Utamanya karena mereka mendapatkan masalah problem dalam ekonomi. Saya ingin menikah tapi saya tidak mampu. Sehingga kemudian perbandingannya menjadi jauh lagi. Di antara hikmah yang lain, dan ini fakta, bisa kita dapatkan bahwa terkadang ada istri yang dia itu bahagia dengan suaminya, tetapi kemudian seiring bertambahnya bulan, tahun, pasangan ini belum mendapatkan rizki anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dicek ke dokter, ternyata masalahnya ini ada di wanitanya, istrinya. Maka kemudian yang namanya laki-laki dia ingin mendapatkan keturunan, tetapi dokter sudah mengatakan bahwa istrinya ini tidak akan bisa memberikan dia keturunan. Padahal sang suami ini adalah suami yang sangat sayang kepada istrinya. Tapi di sisi yang lain dia juga ingin mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan kiprahnya, usahanya, pendidikannya, dakwahnya, memegang kekayaan kalau dia memiliki kekayaan yang banyak. Tetapi itu tidak dia dapatkan dari istrinya. Padahal dia sangat menyayangi istrinya. Bagaimana? Dia tidak bisa mungkin menyeraikan istrinya, dan dia juga tidak bisa mendapatkan dari istrinya itu keturunan. Maka kemudian ditawarkanlah poligami. Dia bisa tetap langgeng dengan istri yang pertamanya itu, dan dia bisa menikah dengan wanita lain dengan harapan bisa mendapatkan keturunan. Atau bisa kita lihat juga, kita saksikan juga terkadang ada para istri yang sakit, dengan sakit yang cukup parah. Pada akhirnya sakit ini memaksa sang istri untuk bersabar dengan level kesabaran yang tinggi. Kenapa? Karena dia sudah tidak
mampu lagi untuk melayani suaminya dari sisi biologis. Dan ini bisa kita lihat. Padahal sang suami masih cukup kuat. Maka kemudian apa yang bisa dilakukan oleh suami? Padahal sang suami juga berkebutuhan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dia. Nanti akhir-akhirnya apa yang dia lakukan? Mencari jalan keluar dengan berzina waliyadzubillah. Maka kemudian ditawarkanlah konsep ini. Dia tetap bisa memelihara, menyayangi, merawat istrinya yang sedang sakit, membutuhkan pertolongannya. Tapi di sisi lain dia juga bisa mendapatkan kebutuhan biologis. Karena kebutuhan biologis laki-laki ini kalau tidak bisa tersalurkan dengan jalan yang benar akan menimbulkan bahaya. Katakanlah kalau dia tidak mampu menyalurkan itu dengan jalan yang benar, minimalnya untuk sang laki-laki ini akan berbahaya, pikirannya akan kemana-mana, bahkan mungkin juga bisa mempengaruhi kesehatannya. Kalau kemudian itu disalurkan dengan bentuk zina, maka yang terjadi adalah kerusakan di tengah masyarakat. Ini adalah beberapa hikmah, saudara-saudariku, dari pensyariatan poligami. Sekali lagi, ini adalah hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Meskipun dalam masalah syariat sebenarnya kita tidak berkewajiban untuk mencari hikmah. Kemudian setelah kita mengetahui hikmah poligami, maka poligami itu tidak kemudian begitu saja boleh dilakukan. Sebelum seseorang melakukan poligami, sebelum seorang suami melakukan poligami dengan menikah dengan wanita yang lain, maka di sana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan wanita yang akan dia nikahi adalah hendaknya wanita yang akan dia nikahi, yang bisa menjadi istri dia yang kedua atau yang ketiga, tidak memiliki hubungan dengan istri yang pertama. Hubungan apa? Hubungan dari sisi, bisa jadi wanita yang akan dia nikahi itu adalah ibu dari wanita yang pertama. Karena tidak boleh, dan ini termasuk dalam muharramat, tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan anaknya kemudian menikah dengan ibunya, ini tidak boleh. Atau juga tidak boleh seorang laki-laki untuk menikah dengan kakak adik sekaligus. Dia menikah dengan fulanah namanya A. Kemudian pada kesempatan yang lain dia menikah lagi dengan fulanah yang namanya B. Yang mana A dan B ini adalah saudari sekandung. Ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Al-jam'u baina al-ukhtain. Menggabungkan dua saudari. Ini tidak boleh dilakukan. Atau tidak boleh seorang laki-laki memiliki istri, kemudian dia menikah dengan tantenya sang istri. Al-jam'u baina al-mar'ati wa ammatiha atau al-mar'ati wa kholatiha. Menikah dengan saudarinya bapak atau saudarinya ibu dari sang perempuan, ini tidak diperbolehkan. Ini syarat pertama yang berkaitan dengan wanita yang akan dipoligami. Adapun syarat yang berkaitan dengan laki-laki yang akan melakukan poligami, maka yang pertama, yang ini yang paling penting, an yakuna biwus'ihil infaq alaihinna. Hendaknya laki-laki yang akan poligami ini bisa mengira-ngira, bisa melihat, bisa memprediksi kira-kira dia ini memiliki kemampuan secara ekonomi apa tidak. Kalau dia menikah lagi, kira-kira dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah dengan baik, dengan cukup, apa tidak? Karena tanggung jawab laki-laki ini adalah menghidupi keluarganya. Kalau sudah memiliki anak, kalau belum memiliki anak, maka tanggung jawabnya adalah menghidupi istri yang dia cintai. Kalau dia ingin menikah lagi, maka harus dipikirkan dengan matang, dengan maksimal. Kira-kira nanti kalau saya melakukan poligami, menikah lagi, saya mampu tidak untuk memberikan nafkah. Jangan kemudian asal nikah saja. Yang penting saya tawakal, sudah. Kalau kita tawakal, Allah akan memberikan kemudahan. Padahal pekerjaan tidak punya. Istri yang pertama kemarin saja selama ini dari sisi nafkahnya sudah kurang, ternyata dia mau nikah lagi. Maka ini harus diperhatikan. Tidak boleh seperti itu.
Tapi nanti kalau saya nggak poligami akan terjadi begini dan begini. Harus dipikirkan terlebih dahulu. Sebagaimana pernikahan, maka poligami ini merupakan sebuah bentuk ibadah. Hati-hati dalam melaksanakan ibadah. Nanti wanita yang akan dinikahi itu adalah anaknya orang. Dia juga punya keluarga. Jangan sampai kemudian terjadi hal negatif setelah dia kita nikahi, setelah dia kita poligami. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kira-kira laki-laki ini yang akan melakukan poligami mampu tidak secara ekonomi. Ini ukurannya adalah kita lihat kira-kira istrinya itu selama ini telah mendapatkan kebutuhannya dari sisi ekonomi dengan cukup apa tidak. Kalau itu sudah cukup, maka kemudian ada kemungkinan dia mampu untuk memberikan kebutuhan tersebut kepada istri yang keduanya. Ini yang pertama syaratnya. Yang kedua, an yakuna indahul qudra ala i'fafihinna wa tahsinihinna. Hendaknya laki-laki ini memiliki kemampuan, dia bisa berprediksi, bisa mengira-ngira bahwa dia mampu untuk menjaga kehormatan wanita yang akan dia nikahi. Artinya, karena sekarang tanggung jawabnya menjadi dua. Katakanlah ada laki-laki yang menikah dengan istri yang pertama. Maka tanggung jawab dia ini hanya ngurus satu istri. Dengan segala hak dan kewajiban yang ada dalam keluarga tersebut. Setelah laki-laki ini menikah poligami dengan wanita yang kedua, maka tanggung jawabnya menjadi berlipat ganda. Kira-kira dia bisa mengira-ngira. Kullun adra binafsihi min ghairihi. Masing-masing kita itu lebih mengetahui diri kita daripada orang lain. Nah, laki-laki yang ingin poligami ini hendaknya melihat, kira-kira saya mampu tidak untuk menjaga dua wanita ini. Karena pernikahan ini tidak main-main. Wanita yang tadinya tidak memiliki hubungan apapun dengan kita, setelah menikah dia menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Yang tadinya haram menjadi halal. Ini tidak main-main. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah mengatakan bahwa pernikahan ini adalah mitsaq ghalid. Perjanjian yang sangat besar, tidak sepele. Maka kemudian dipikirkan lagi. Yang kedua syaratnya, kira-kira mampu apa tidak untuk menjaga kehormatannya, bisa mendidiknya, mengajarinya, membimbingnya, dan seterusnya. Syarat yang ketiga, yang merupakan syarat-syarat yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang ingin melakukan poligami, an ya'mana ala nafsihil iftitanu bihinna wa tadyi'u huquqillahi bisababihinna. Yang laki-laki ini juga harus berpikir, jangan sampai setelah nikah nanti ternyata dia menjadi orang yang terfitnah. Terfitnah di sini artinya menjadi orang yang sudah tidak bisa memperhatikan lagi hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Karena dia poligami, karena kesibukannya menjadi tambah, tanggung jawabnya menjadi tambah, ternyata itu menyebabkan dirinya melupakan kewajiban yang harus dia laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terjadi. Tadinya dia hanya memiliki satu istri, kemudian dia menikah lagi. Otomatis dari sisi ekonomi tanggung jawabnya menjadi lebih. Kemudian apa? Dia sibuk untuk bekerja. Ini adalah tujuan yang baik. Saya ingin bekerja dengan keras membahagiakan kedua istri saya. Tetapi kemudian karena dia kerja harus mendapatkan uang dengan jumlah tertentu untuk diberikan kepada istri-istrinya, maka kemudian apa yang dia lakukan? Dia mulai melupakan sholat pelan-pelan. Sudah tidak bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, apalagi berjamaah, karena dia sibuk bekerja. Nah, ini contoh yang terkadang kita dengar. Orang menikah lagi ternyata dia menjadi sibuk dan kemudian lupa dengan kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syarat untuk melakukan poligami, an yakuna qadiran 'alal adli bainahunna. An yakuna qadiran 'alal adli bainahunna. Hendaknya laki-laki ini mampu untuk berbuat adil kepada masing-masing istrinya. Adil yang di sini maksudnya adalah adil untuk memberikan nafkah, adil untuk memberikan tempat tinggal, adil untuk memberikan pakaian, termasuk di dalamnya ada makanan,
dan adil untuk membagi jatah tidur. Ini harus benar-benar bisa dihitung. Kira-kira mampu berbuat adil apa tidak? Dari sisi nafkahnya, mampu apa tidak? Dari sisi memberikan tempat tinggal yang layak untuk masing-masing istrinya, mampu apa tidak? Memberikan pakaian, dan seterusnya. Ini harus diperhatikan. Apalagi firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jikalau kalian takut tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukuplah menikah dengan satu istri. Sehingga kemudian kalau kita perhatikan beberapa syarat ini, ternyata untuk melakukan poligami ini tidak mudah. Tidak mudah. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Sehingga kemudian seperti halnya nikah yang tidak boleh dijadikan main-main, nikah, cerai, maka poligami juga seperti itu. Ini menyangkut tanggung jawab. Sebagaimana orang menikah, laki-laki menikah, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga yang dia bina. Maka begitu juga dengan orang yang melakukan poligami. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada di antara yang kita laki-laki yang sudah saya mampu untuk seperti itu dan ini kemudian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka tidak mengapa bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan pernikahan. Tidak mengapa bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan pernikahan. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, terkadang memang dalam kondisi tertentu wanita ini membutuhkan tempat untuk bersandar. Mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa ada seorang wanita yang dulunya ini dia sangat membenci tentang konsep poligami, maka kemudian dia benar-benar tidak suka dengan konsep poligami. Waktu itu umurnya sekitar 20 tahun. Setiap ada kata-kata poligami disebutkan, maka dia menolak dengan sangat keras. Dia tidak suka dengan kata-kata poligami dan dia tidak suka dengan semua laki-laki yang melakukan poligami. Kemudian umurnya mulai bertambah, 25, dia masih tidak suka. Kemudian umurnya bertambah menjadi 30 tahun. Maka kemudian dia sudah mulai berpikir, umur saya sudah 30 tahun, kenapa saya kok belum nikah? Karena wanita ini kalau ingin menikah kan dia tidak mungkin menawarkan diri, malu, gengsi. Karena yang datang menikah itu kan laki-laki, bukan wanita. Maka kemudian dia mulai berpikir, ini umurku sudah 30 tahun, bagaimana ini? Kemudian umurnya mulai bertambah lagi sampai dia berumur 40 tahun. Tapi dia tetap malu untuk mengutarakan keinginannya untuk menikah. Sehingga kemudian dia semakin sedih ketika di tengah masyarakat itu mulai dijadikan bahan pembicaraan. Mohon maaf perawan tua. Dia semakin berat hatinya. Sehingga dia mulai jarang keluar dari rumah. Kemudian datanglah seorang laki-laki kepada keluarga tersebut. Karena keluarga wanita ini tahu bahwa anak perempuan ini tidak mau dipoligami. Ketika datang lamaran, kemudian keluarga itu langsung menolak. Sudah tidak bisa, tidak mau menikahkan dengan wanita tersebut. Kemudian hal itu diceritakan kepada wanita yang sekarang berusia 40 tahun ini, yang memang dia tidak suka dengan konsep poligami. Tadi ada laki-laki yang akan menikahimu. Kemudian, tapi kita langsung menolaknya. Kemudian wanita ini bertanya, kenapa kamu tolak? Kemudian keluarga wanita ini mengatakan, lah katanya kamu tidak mau dipoligami karena dia tadi datang ke sini untuk menjadikan kamu sebagai istri yang kedua. Maka kemudian wanita yang sekarang usianya sudah 40 tahun ini hanya bisa menunduk, sedih. Dan akhirnya kemudian usianya semakin bertambah, dan kemudian sampai sekarang dia belum bisa menikah. Sehingga kemudian ternyata apa yang ditawarkan oleh syariat Islam ini menjadi sebuah solusi. Apalagi dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, beliau adalah panutan kita, junjungan kita. Dulu beliau melakukan poligami. Tetapi beliau melakukan poligami tidak semata-mata poligami. Kita perlu tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak menikah
dengan wanita dengan status gadis kecuali hanya dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Selain Aisyah, perlu kita ketahui bahwa istri-istri beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah, mohon maaf, para janda. Mulai dari Khadijah, mulai dari Ummu Habibah, Saudah, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah para janda yang dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi yang sudah tua. Bahkan di antara mereka ini usianya jauh lebih tua dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau ingin memberikan solusi. Kasihan sekali kalau ada kemudian wanita yang meninggal oleh suaminya, usianya sudah 60 tahun, 50 tahun, sudah tidak ada keluarga lagi yang bisa dia harapkan, padahal dia masih memiliki tanggungan anak. Kemudian dia mau lari kemana? Sedangkan di sana ada laki-laki dengan segala kelebihan yang dia miliki, agamanya bagus, memiliki kekayaan yang banyak, maka kemudian inilah jalan yang ditawarkan. Saudara-saudariku yang berbahagia, selain syarat dan hikmah yang tadi sudah kita jelaskan, maka ada beberapa hal lain yang berkaitan poligami ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari satu wanita untuk membedakan mahar atau bahkan membedakan jumlah uang yang dia gunakan untuk melakukan pesta pernikahan walimah. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan Ummu Habibah dengan mahar yang lebih banyak dari mahar beliau yang diberikan kepada istri-istri beliau. Kenapa? Karena ini melihat latar belakang sosial ekonomi dari wanita yang akan dinikahi. Ummu Habibah merupakan keturunan bangsawan. Maka kemudian beliau ingin benar-benar menghormati status sosial yang dimiliki oleh Ummu Habibah. Dan waktu itu beliau menikah, maharnya ini dari Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Maka boleh memberikan mahar kepada salah satu istri, dan itu lebih dari mahar yang diberikan kepada istri yang lain. Atau dalam masalah pesta pernikahan, seperti disampaikan oleh sahabat Anas dalam pernikahan Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahsh, ma ra'aitu Nabiyya SAW aulama ala ahadin min nisaihi ma aulama 'alaiha. Kata Anas, saya tidak pernah melihat Nabi SAW melaksanakan pesta pernikahan dengan istri-istri beliau melebihi apa yang beliau berikan untuk Zainab bintu Jahsh. Artinya ternyata pesta pernikahan yang beliau lakukan dengan Zainab itu lebih mewah dalam tanda kutip daripada pernikahan yang beliau lakukan dengan istri beliau yang lainnya. Jadi ini diperbolehkan, tergantung kebutuhan. Karena latar belakang dari wanita itu kan tidak sama. Ada yang biasa, ada yang tidak punya, ada yang sangat berkelebihan dan seterusnya. Dan ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki yang ingin melaksanakan poligami. Yang kedua, la yajuzu lirajuli an yajma'a aktsara min zaujatin fi baitin wahidin illa biridhahuma. Tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menempatkan dua istrinya di satu rumah, kecuali kalau keduanya ridho. Nah, tidak boleh ditempatkan di satu rumah. Kalaupun ditempatkan di satu rumah, nanti ada beberapa syarat yang lain. Minimalnya itu rumahnya harus luas, masing-masing memiliki kamar yang representatif, tidak kemudian, karena meskipun seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, tidak boleh kemudian dia memperlihatkan hubungannya dengan istri yang lainnya, apalagi dalam hubungan suami istri, ini tidak boleh. Bisa didengar, bisa dilihat, ini tidak boleh sama sekali. Yang paling bagus adalah dipisah. Kecuali kalau keadaan tidak memungkinkan untuk dipisah, dan itu sudah mendapatkan restu dari kedua istrinya, maka boleh digabung dengan syarat-syarat minimalnya yang saya sebutkan tadi. Rumahnya luas, lapang, representatif, masing-masing istri diberikan kamar dengan segala kebutuhannya, dan itu ada di dalam rumah tersebut. Hal ketiga yang berkaitan dengan poligami yang harus kita ketahui, bahwa suami harus bisa membagi jatah tidur dengan para istrinya. Katakanlah seorang laki-laki memiliki dua istri, maka dia harus bisa menentukan jatah tidur untuk masing-masing istrinya. Katakanlah seminggu itu kan ada 7 hari, maka kemudian dia mengambil 3 hari untuk istri yang pertama A, kemudian 3 hari yang lain untuk
istri yang kedua. B, 1 hari ini kosong untuk apa? Dia fokus untuk bekerja 24 jam, atau untuk berdakwah, atau untuk keluar menjalin relasi, atau untuk bisnisnya. Nah, ini harus adil, dan ini harus dimusyawarahkan antar para istri. Meskipun pada masa awal-awal pernikahan dia diberikan hak khusus. Contohnya ada seorang laki-laki memiliki 1 istri, kemudian dia menikah lagi. Kalau istri yang keduanya itu masih gadis, maka dia diberikan jatah hak 7 hari untuk tetap berdiam dengan istri yang keduanya itu. Dan istri pertama harus merelakan 7 hari bersama dengan istri kedua yang masih gadis. Kalau istri keduanya ini mohon maaf janda, maka dia diberikan jatah 3 hari khusus, boleh bebas untuk bersama dengan istrinya tersebut. Setelah lewat 7 hari, kalau istri yang kedua adalah gadis, atau sudah lewat 3 hari, kalau istri yang kedua adalah janda, maka kemudian harus dibagi rata antara istri yang pertama dan istri yang kedua. Dibagi rata sesuai dengan keridhaan masing-masing dari istri. Hal keempat yang berkaitan dengan poligami ini, bahwa adil dalam pernikahan, dalam poligami ini tidak berkaitan dengan keadilan masalah cinta. Kenapa? Karena masalah cinta ini tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Bisa jadi seorang laki-laki memiliki 2 istri, tetapi kecintaannya kepada salah satu istrinya itu melebihi kecintaannya kepada istri yang lain. Dan ini tabi'i, manusiawi, tidak mungkin bisa disamakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, sebuah isyarat dalam surat An-Nisa ayat 129, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian semua itu niscaya tidak akan bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat adil kepada para wanita, istri-istrimu. Walau harastum, meskipun engkau sudah berupaya dengan sungguh-sungguh tidak akan bisa. Karena cinta itu kan berkaitan dengan hati. Apalagi ini dipengaruhi dengan bagaimana wanita memberikan pelayanan sehari-hari, baik pelayanan dohir atau batin. Ini sangat kompleks sekali, sehingga tidak mungkin sama. Makanya tadi dalam masalah berbuat adil, yang dibahas adalah masalah yang berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal, pakaian, makanan, dan juga jatah untuk tidur. Bukan masalah kecintaan. Ini pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW suatu ketika beliau ditanya, "Ayun nasi ahabbu ilaik?" Ditanya tentang siapakah manusia yang paling engkau cintai. Rasulullah SAW ditanya seperti itu oleh para sahabat, maka beliau mengatakan Aisyah. Aisyah. Artinya wanita yang paling beliau cintai adalah Aisyah, padahal beliau memiliki istri-istri yang lain. Nah, ini tidak masuk dalam hal yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin melaksanakan poligami. Yang terakhir, poin penting yang harus kita ketahui bahwa seorang wanita yang sudah dipoligami, dia bisa menjadi istri yang kedua. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian laki-laki ini menikah dengan wanita yang kedua. Kalau sudah ada laki-laki yang menikah dengan 2 wanita, maka tidak diperbolehkan bagi salah satu wanita itu untuk meminta dari suaminya agar menceraikan istri yang lain. Ini sangat tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha." Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminta dari suaminya untuk menceraikan istri yang lain. Dalam bahasa Arab, madu itu adalah darrah, madu. Tidak boleh seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya atau istri dari yang lainnya. Litastafrigha sohfataha. Dia minta cerai tujuannya apa? Agar wanita ini bisa menguasai semua yang dimiliki oleh sang suami. Dan itu biasanya terjadi karena tabiat orang suka dengan harta. Maka setelah dia mengetahui, asalnya dia setuju. Tetapi kemudian lama-kelamaan dia merasa tidak nyaman dengan istri yang lain. Maka kemudian yang dia lakukan adalah dia meminta suaminya untuk menceraikan istri yang lain itu. Nah, ini tidak diperbolehkan.
Ini beberapa hal yang berkaitan dengan poligami, dan ini adalah hal-hal mendasar yang harus kita ketahui. Berikutnya kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Banyak sekali pertanyaan yang ada. Ustadz, suami saya suka membanding-bandingkan saya dengan istri pertama. Bahkan dia mengatakan saya pemalas, tidak seperti istri pertama. Padahal saya sudah membantu membayar kontrakan dari hasil kerja saya. Bahkan suami saya tidak segan-segan membuang makanannya kalau dia kesal. Bagaimana saya harus bersikap? Yang pertama, sikap suami seperti ini sangat tidak tepat. Ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Tidak tepat. Tidak boleh sang suami membanding-bandingkan antara istri yang pertama dengan istri yang kedua, tidak boleh. Seperti tadi saya sudah katakan, diusahakan hubungan antara suami dengan istri pertama itu tidak diketahui dalam tanda kutip oleh istri yang kedua. Bukan berarti kemudian laki-laki ini menikah dengan wanita lain dan tidak diketahui oleh istri yang lain, tidak. Tetapi hubungannya, masalah pembicaraannya, saat itu dia sedang melakukan apa saja dengan istri yang lain, ini tidak diceritakan kepada istri yang kedua. Kalau membandingkan seperti ini, maka ini menjadi sangat tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan. Ini menyakiti orang lain. Apalagi kalau membandingkannya dengan perbandingan yang istri pertama positif, istri yang kedua negatif. Ini sangat menyakitkan. Yang pertama, tindakan suami seperti ini sangat tidak tepat. Yang kedua, kalau kemudian ibu sudah mendapatkan itu dari suami, maka yang pertama, ibu coba untuk memberikan nasihat dari sisi-sisi yang manusiawi saja. Menyadarkan suami untuk tidak membandingkan, karena kalau orang dibandingkan itu kecenderungannya tidak enak. Apalagi kalau kita dalam posisi yang negatif, pembanding kita posisinya positif. Ini sangat tidak nyaman. Maka ibu minta suami memberikan nasihat, mengingatkan tentu dengan cara yang baik, sambil terus bersabar. Namanya manusia itu ya kadang salah, lupa, maka butuh diingatkan. Yang mengingatkan butuh sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, saya butuh jawaban, apakah poligami itu haram apa tidak? Poligami secara hukum boleh dilakukan. Bisa menjadi sesuatu yang mustahab, dianjurkan. Kadang juga bisa menjadi haram. Contohnya bagaimana seorang poligami ini bisa menjadi haram? Contohnya adalah ketika seorang laki-laki ingin melakukan poligami dengan wanita yang kedua, tujuannya dia ingin menyakiti wanita yang kedua itu. Ingin menyakiti, atau dia tidak memiliki tujuan kecuali untuk hanya mengeruk harta yang dimiliki oleh istri yang kedua, hanya mengeruk. Dia tidak memberikan hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrinya, tidak pernah menemaninya, tidak pernah tidur dengannya, dia hanya ingin mengeruk. Maka poligami yang seperti ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dilakukan. Kalau ternyata ada laki-laki yang melakukan poligami dengan begitu, tujuannya menyakiti atau tujuannya untuk kebutuhan dia sendiri tanpa memberikan hak yang sepatutnya diterima oleh istrinya, maka ini tidak diperbolehkan. Ustadz, kalau Rasulullah itu poligami kan dengan, mohon maaf, para janda, anak, karena ada kebutuhan tertentu. Tetapi yang melakukan poligami kan rata-rata tidak bisa melakukannya seperti itu. Bagaimana pendapat Ustadz? Memang idealnya kalau kita mau total meniru Rasulullah, maka seharusnya orang melakukan poligami itu idealnya, ya ini kita bicara tentang konsep yang ideal, itu dengan wanita yang membutuhkan bantuan. Seperti tadi contohnya, Rasulullah kan seperti itu dulu. Beliau tidak menikah kecuali dengan, mohon maaf, para janda. Kecuali Aisyah, satu orang saja yang dia adalah gadis. Dan semuanya ini merasa berkebutuhan. Maka kemudian Rasulullah yang memberikan jalan keluar. Maka idealnya seperti ini, ya, idealnya seperti ini.
Meskipun kemudian ini tidak menjadikan poligami menjadi tidak boleh dilakukan kecuali kalau seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi kalau ada yang ingin meniru Rasulullah total, maka itulah yang lebih baik. Pahalanya kan nanti banyak. Menikah dapat pahala, kemudian dia memberikan pertolongan kepada wanita-wanita yang mohon maaf sudah tua, butuh kasih sayang, butuh diperhatikan lebih, ini juga berpahala. Tetapi ya namanya orang kan terkadang dia berusaha untuk meniru Rasulullah tapi dia tidak mampu, maka ya semampunya, ya meskipun kalau dikatakan yang lebih baik seperti apa, ya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu, maka insya Allah pahalanya sangat banyak sekali. Ustadz, saya hamba Allah, telah beristri, tetapi saya memiliki kenalan seorang gadis berusia 45 tahun. Dan saya sangat menyukainya. Gadis itu pun menyukai saya, dan saya sudah berjanji menikahinya, tetapi istri saya tidak mengizinkan. Bagaimana jika saya diam-diam tetap menikahinya, Ustadz? Apakah saya berdosa? Sedangkan gadis itu bersedia walaupun saya sudah beristri, dan sahkah pernikahan saya? Ini harus kita klasifikasikan. Secara hukum syariat, seorang laki-laki boleh menikah dengan istri keduanya tanpa minta persetujuan dari istri pertama. Ini secara hukum syariat. Kalau pernikahan itu terjadi, maka pernikahannya sah. Tentu dengan syarat-syarat pernikahan yang sudah kita ketahui bersama. Ada wanitanya yang ini boleh kita nikahi, bukan menjadi mahram untuk kita. Kemudian wanitanya ini menghadirkan wali, ada saksinya, ada maharnya, dan seterusnya. Kalau terjadi pernikahan seperti itu, maka hukumnya sah. Tetapi kemudian kalau kita kembali ke hukum positif yang ada di Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia sudah mengatur sebagaimana mengatur pernikahan dengan segala macam persyaratannya itu, maka dalam poligami ini juga diatur. Salah satunya bahwa seorang laki-laki di Indonesia ini boleh menikah dengan wanita lain dengan ketentuan tertentu. Salah satunya adalah ketika istri pertama mengizinkan dengan izin tertulis. Dan saya sampai sekarang sangat menganjurkan bagi siapa saja yang ingin menikah untuk mengikuti hukum positif yang ada di Indonesia. Itu tidak sulit. Karena nanti efeknya akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Terutama yang paling mudah adalah anak. Di Indonesia ini, kalau ada orang menikah tanpa tertulis di catatan sipil, minimalnya di KUA, itu nanti ketika dia mendapatkan keturunan anak, maka status anaknya ini tidak akan diakui oleh negara. Anaknya ini tidak akan masuk ke catatan sipil, tidak akan memiliki akta kelahiran. Anak itu tidak akan bisa masuk ke dalam akta keluarga. Nanti bagaimana sekolahnya anak, dan seterusnya. Nanti bagaimana anak ini mendapatkan KTP, dan seterusnya. Bagaimana dia akan sekolah, dan seterusnya. Sehingga saya tetap menganjurkan mengikuti hukum yang ada. Meskipun kalau kita tidak seperti itu, katakanlah dalam kasus ini tidak izin, pernikahan kita tetap sah. Tetapi kalau kita kembali lagi seperti ini, maka bisa dijelaskan kepada istri yang pertama, Ibu, Dek, Umi, ini ada wanita, kasihan dia masih gadis, usianya 45 tahun. Kasihan dia, kalau nggak menikah nanti dia gimana? Sekarang mungkin dia masih mendapatkan nafkah dari orang tuanya atau kerabat-kerabatnya, tapi nanti kalau dia sudah tua gimana? Dijelaskan. Nanti kita mencari pahala keridhaan Allah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa dianggap membantu orang lain. Dijelaskan. Nanti insya Allah istri yang pertama bisa terbuka hatinya, sehingga tidak nanti yang 45 tahun ini tidak kasihan. Nanti kalau dia kemudian tambah umurnya belum menikah juga kan kasihan. Para wanita yang menolak keras konsep poligami ini hendaknya juga berpikir, ini sangat dirasakan berat oleh mereka yang belum menikah. Dan saat ini banyak sekali wanita yang belum menikah, padahal usianya sudah berumur. Dan itu sangat mudah untuk kita lihat, kita dapatkan, kita dengar. Saya pernah melihat, bertemu dengan wanita usianya sudah 50 tahun. Belum menikah. Sangat pedih apa yang dia rasakan. Dia ingin menikah dan dia ikhlas kalau dijadikan istri yang kedua. Maka kemudian inilah
solusinya ditawarkan dengan konsep poligami. Ustadz, saya Ibu Fulana, saya mau tanya bagaimana orang poligami 3 istri. Nah, laki-laki poligami 3 istri. Setelah poligami ternyata istrinya cuma duduk di rumah. Dia tidak kerja, yang kerja adalah istri. Bagaimana hukumnya? Ini kita kembalikan dengan hukum memberikan nafkah. Saudara-saudariku, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bahwa dalam keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah ini adalah suami. Diberikan kepada istri kalau belum memiliki anak. Dan nafkah ini merupakan hak dari istri. Kalau kemudian istrinya mengatakan, saya sudah ikhlas, ridho, kamu tidak memberikan nafkah untuk saya ridho, karena saya memiliki penghasilan sendiri. Maka yang seperti ini bisa diterima. Bisa diterima. Karena nafkah ini adalah hak istri. Kemudian istrinya mengatakan, saya ikhlas kok kalau tidak kamu berikan nafkah. Saya punya nafkah sendiri. Maka bahkan saya mampu untuk memberikan nafkah kamu, kata istrinya. Maka ini menjadi sesuatu yang tidak wajib lagi ditunaikan oleh suami. Tetapi karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kita perhatikan dalam ayat ini. Laki-laki itu diberikan posisi yang lebih tinggi, lebih kuat oleh Allah, salah satunya karena laki-laki ini mampu untuk memberikan nafkah. Kalau ada wanita yang mengatakan, saya nggak butuh nafkahmu, sudah yang penting kamu jadi suamiku. Itu mungkin bisa terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi yang saya perhatikan, lama-lama kok ini nanti luntur. Nanti istrinya itu akan jengah juga itu. Lama-lama kok seperti itu. Sebulan pertama, tahun kedua dia mampu, tapi lama-lama, loh kak, saya kok punya suami, ternyata dia di sini hanya minta makan dari saya. Kerjaannya hanya tidur, siram-siram tanaman, memantau keadaan rumah, dia nggak kerja, yang kerja adalah saya. Nanti lama-lama istrinya menjadi jengah. Apalagi kalau kemudian tanggung jawabnya adalah 3 istri. 3 istri. Meskipun kalau istri-istrinya itu ridho, ini tidak mengapa, tetapi ini tidak sesuai dengan atau tidak selaras dengan apa yang menjadi tabiat seorang suami. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat laki-laki ini karena dia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kita raih kemuliaan itu, kita berikan nafkah yang cukup atau bahkan lebih kepada istri-istri kita. Wallahu ta'ala alam. Ada banyak pertanyaan, tetapi karena terbatasnya waktu, kita jawab pertanyaan yang terakhir. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya suami saya menikah dengan wanita penghibur. Suami menikah dengan wanita penghibur, tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki yang baik menikah dengan wanita penghibur, tidak boleh. At-tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat. Tidak boleh laki-laki yang baik, seorang mukmin yang baik menikah dengan wanita penghibur. Seorang pezina, dia boleh menikah dengan wanita pezina. Wanita pezina pasangannya adalah laki-laki pezina. Kalau ada laki-laki baik yang menikah, maka ini tidak selayaknya untuk terjadi. Dan ini sangat disayangkan kalau ada orang sampai menikah dengan seorang pezina, kecuali kalau pezinanya ini bertobat. Karena pintu tobat itu sangat terbuka luas dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya siapa saja yang bertobat. Maka kalau ini sudah terjadi, cepat itu disuruh bertobat itu. Atau kalau enggak, suaminya disuruh cepat menceraikan istrinya yang kedua itu, yang seorang pezina itu. Atau suaminya meminta agar istrinya yang kedua itu segera bertobat.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang sangat tidak baik, yaitu perzinahan. Ini kalau kita tutup dengan kata-kata perzinahan tidak enak ini nampaknya. Kita jawab satu pertanyaan lagi. Ustadz, saya maaf janda tanpa anak, orang tua saya tidak berharta. Saya akan menikah menjadi istri yang kedua. Bolehkah saya meminta syarat tertentu dari calon suami? Diperbolehkan. Al-muslimuna ala syurutihim. Sebelum seseorang melakukan pernikahan, diperbolehkan bagi masing-masing pasangan untuk mengajukan syarat. Jadikan syarat, itu diperbolehkan. Syarat apa saja selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal. Ajukan syarat, misalkan nanti setelah menikah kamu harus bisa memperhatikan orang tua saya, karena orang tua saya tidak, mohon maaf, mampu, harus diperhatikan, dan nanti kamu juga harus memperhatikan saya. Bahkan kalau syarat itu sampai menyangkut nominal, syarat itu menyangkut hal-hal yang sangat detail, itu juga diperbolehkan. Nanti syarat itu kan kita ajukan kepada laki-laki yang akan menikahi dia. Kalau dia mengatakan, iya saya siap menerima syarat itu, maka kemudian pernikahan dilaksanakan. Kalau dari awal suaminya tidak siap, kan dia akan menolak syarat itu, sehingga kemudian efeknya adalah tidak terjadi pernikahan. Intinya, boleh masing-masing pasangan untuk mengajukan syarat selama syarat itu tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang berbahagia dimanapun Anda berada, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan tidak bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk tetap beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merilai program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أذكار المساء. Zikir petang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surat Al-Baqarah ayat 255, dibaca pagi dan sore 1 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat ini ketika pagi hari, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari gangguan jin selama pagi hari. Hadis riwayat Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung padanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, dibaca pagi dan sore 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5 dibaca pagi dan sore 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 1-6 dibaca pagi dan sore 3 kali. Barang siapa membaca 3 surat tersebut setiap pagi dan sore hari, maka 3 surat tersebut cukup baginya dari segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabbku, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini.
dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Ya Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca 1 kali. Hadis riwayat Muslim. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Barang siapa membacanya dengan yakin di waktu pagi, lalu ia meninggal sebelum masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa membacanya dengan yakin di waktu sore, lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan An-Nasai. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ahmad. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku.
Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku,